Oke, sudah terlihat ya, tertampil di layar teman-teman semuanya. Baik, Sudah. oke, baik. Nah, teman-teman, saya coba mulai dengan kembali berkenalan dulu ya. Saya Andri Muharizal dari MNC Sekuritas. Di MNC Sekuritas saya bertugas menggawangi tim untuk online trading. Nah, jadi teman-teman nanti kalau ada kendala, kalau ada pertanyaan, silakan nanti bisa disampaikan juga ya khususnya dari GI, bisa nanti disampaikan ke teman-teman GI, mungkin nanti kita akan merespon terkait dengan pertanyaan teman-teman, ataupun misalkan teman-teman nanti ada pertanyaan yang bisa disampaikan juga lewat channel-channel yang ada di MNC Sekuritas, salah satunya lewat sosmed ya, bisa juga nanti disampaikan di sosmed MNC Sekuritas. Dan juga hari ini kita akan sharing terkait dengan gimana sih pakai aplikasi Motion Trade, khususnya fitur yang kita kenal di sini ya, namanya super order. Nah, tapi sebelum sebelum masuk ke super order, saya akan ajak teman-teman untuk kita coba introspeksi diri dulu nih. Kemarin apa yang terjadi, kemudian apa yang sudah kita ambil keputusan dan bagaimana nanti dengan portofolio kita. Nah, pertanyaannya, apakah teman-teman menyadari apa yang terjadi di market kita pada saat beberapa waktu kemarin ya, di mana IHSG ternyata dengan sebegitu cepatnya berhasil untuk hit all time high lagi ya di level hari ini udah di atas 7.600 dan pertanyaannya apakah kita menjadi bagian dari berpesta poranya kenaikan IHSG tadi ataukah mungkin kita hanya menonton ataukah yang lainnya. Nah, ini mungkin satu pertanyaan awal ya buat kita masing-masing dan dengan satu pertanyaan ini kita akan coba nanti membantu teman-teman untuk memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Motion Trade ya. Nah, kalau bicara tentang bagaimana uh, dapetin cuan ya. Nah, saya coba petakan dulu, saya coba mappingin beberapa poin penting di sini agar kita bisa dapetin konsep awal bagaimana kita perlu melakukan satu persiapan, satu senjata awal yang akan membantu kita untuk memaksimalkan cuan yang ingin kita dapat di uh, portofolio investasi kita ya. Nah, teman-teman, yang pertama saya akan coba ajak teman-teman juga untuk melihat bagaimana kesiapan dari dana yang kita miliki. Nanti akan ada beberapa cabang-cabang dan terkait dengan mapping ini, tapi muaranya nanti kita akan bawa ke super order ya teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman udah bisa mempersiapkan dana? Kalau kita bicara tentang literasi ya teman-teman tentunya udah harus pikirin bagaimana dana yang bisa kita gunakan untuk investasi kita adalah dana yang nganggur, dana idle fund. Kemudian selanjutnya bagaimana dana tadi bisa bertumbuh. Nah, nanti saya akan sampaikan beberapa tips ya teman-teman agar dana tadi ketika teman-teman mau investasi kah atau teman-teman nanti mau trading kah, dana tadi tetap bisa bertumbuh walaupun mungkin kita masih menunggu timing yang tepat. Nah, poin yang kedua adalah timing ya. Timing the market. Teman-teman juga harus tahu bagaimana momentum-momentum apa yang bisa kita manfaatkan untuk kita melakukan pembelian. Kemudian kalau teman-teman trading ya berarti ujungnya adalah kapan kita jualannya. Nah, ini tentunya akan dijawab dengan analisis teknikal ya. Timing the market, when to start buying or to start selling ya. Nah, kalau kita udah sampai di poin yang nomor dua tentang momentum, teman-teman juga sedapat mungkin ya, walaupun di MNC Sekuritas teman-teman kan setiap pagi tuh ada terima tuh hasil rekomendasi research, update market, kemudian terkait dengan update emiten segala macam. Nah, sedapat mungkin teman-teman juga harus bisa mengasah kemampuan diri kita masing-masing ya dengan do your own research ya. Nah, tentunya research yang ada di MNC teman-teman bisa manfaatkan, tapi sedapat mungkin teman-teman saya pesan buat teman-teman kita juga harus bisa melakukan do your own research. Ya, nanti caranya gimana kita akan sampai di slide selanjutnya. Kemudian yang keempat ini yang juga yang akan kita bahas, kita kupas hari ini ya, terkait dengan tools ya. Toolsnya otomatis teman-teman yang udah
jadi investor investasi sekuritas, salah satu tools ya tadi kita ada sempat singgung analisis teknikal, analisis fundamental tentunya. Tools yang kita maksudkan di sini adalah salah satunya yang penting adalah bagaimana teman-teman bisa manfaatin fitur yang sudah sangat advance, baik dari beginner, intermediate sampai advance itu udah ada di Motion Trade. Nah, bagaimana teman-teman bisa memaksimalkan fitur-fitur tadi sehingga dapat menjadi tools buat teman-teman apakah nanti mau trading ataupun mau investing. Nah, yang kelima ini adalah X Factor. Ini bukan ajang pencarian bakat ya, X Factor. Jadi ketika teman-teman udah lakukan langkah 1, 2, 3, 4 tadi, sekarang tinggal serahkan kepada Yang Maha Kuasa ya. Kenapa? Masing-masing pasti punya punya apa ya? Punya pengalaman, oh kok kayaknya beruntungnya sering banget ya, tapi yang lain kok dia beruntung banget. Kalau saya belum belum seberuntung itu. Nah, masing-masing pasti punya akan pengalaman. Tapi paling tidak yang kita lakukan adalah ikhtiar dari 1, 2, 3, 4 kita lakukan, biarkan X factor yang kelima itu menjadi urusan yang maha kuasa ya. Nah, sekarang kita akan coba masuk pelan-pelan masuk ke dalam poin yang pertama. Gimana sih teman-teman bisa manfaatin yang namanya tadi cash ya. Ya, yang pertama tadi fund availability. Cashnya di sini teman-teman di MNC Sekuritas ya baru beberapa waktu kemarin ya MNC Sekuritas sudah meluncurkan satu fitur namanya Auto Invest. Ya, saya harus perkenalkan ini dulu teman-teman ya. Di mana teman-teman ketika kita mungkin teman-teman pernah punya pengalaman gini. Kemarin pada saat IHSG masih kok kayaknya jalan di tempat, bolak-balik turun sampai 6.700, sorry, ya turun sampai ke ya 6.700, sempat di bawah 7.000 ya kemarin. Terus jalan bolak-balik, nggak trading nih. Nah, pertanyaannya dana kita kan ngendap tuh di RDN. Apa yang terjadi kalau ternyata dana tersebut cuma ngendap doang, kita nggak trading, nggak dapat apa-apa. Nah, inilah poin penting dari kenapa MNC Sekuritas meluncurkan satu fitur namanya Auto Invest. Di mana teman-teman ketika teman-teman nggak trading pun dana yang ngendap di RDN tadi itu akan otomatis nanti akan dialokasikan, di switch menjadi satu aset yang namanya reksadana. Ya, reksadana pasar uang. Ya, otomatis ketika dana tersebut tadi nganggur, dananya nanti akan otomatis dipindahin. Ya, dipindahin dalam bentuk reksadana pasar uang. Kenapa? Kalau dalam RDN nggak dapat apa-apa. Ya, jadi kita akan memanfaatkan adanya opportunity yang sambil menunggu peluang ya, kita nggak kehilangan opportunity cost gitu. Nah, jadi dana tadi akan ditaruh di dalam RDPU ya, reksadana pasar uang ya. Dari sini possible return-nya udah pasti jelas ya, lebih tinggi daripada tingkat suku bunga deposito. Kemudian ada 3 macam RDPU yang bisa dipilih. Kemudian yang mau trading pun ya, yang mau trading pun dananya juga akan dinilai ya sampai dengan 3 kali trading limit. Nah, ini kalau yang syariah otomatis nggak bisa ya. Tapi yang biasanya trading itu akan dinilai ya bisa dapat limit sampai dengan 3 kali untuk trading ya. Nah, kapanpun bisa di cancel ya yang namanya auto invest ini. Jadi teman-teman bisa nanti otomatis nanti di auto subscription ya. Jadi dananya kalau nggak dipakai otomatis nanti bisa dibelikan dalam bentuk reksadana. Ketika teman-teman mau trading pun dana tersebut akan otomatis akan dipindahkan kembali untuk menyelesaikan kewajiban atas pembelian saham. Nah, ini satu cara yang pertama. Yang kedua, gimana teman-teman bisa manfaatin momentum. Momentum yang tercipta di pasar otomatis teman-teman juga harus bisa manfaatin dan maksimalkan fitur yang ada di Motion Trade. Nah, salah satunya teman-teman pasti udah tahu bagaimana caranya menggunakan fitur dari chart ya, charting. Di MNC, di Motion Trade ya teman-teman bisa pakai chart yang standar seperti yang di kiri ini ya. Atau juga yang lebih advance lagi, teman-teman bisa menggunakan trading view chart. Nah, pilihan masing-masing kan lebih enak yang mana silahkan. Yang pasti teman-teman bisa pakai indikator di situ, bisa menggunakan Fibonacci, dan segala macam indikator lainnya. Ya. Nah, selain itu, teman-teman juga kalau yang misalkan, oh, ini kayaknya saya bisa maunya membandingkan bagaimana melihat chart dari saham A dengan
yang daily ya, satu lagi tampilannya dengan weekly ataupun monthly atau biasanya weekly ya kalau trading ya. Nah, ini teman-teman juga bisa pakai multi multi chart comparison ataupun ada multi indicators yang bisa dilakukan dalam dua layar yang berbeda. Jadi teman-teman udah bisa, oh kalau grafik hariannya bagaimana, kalau grafik mingguannya bagaimana. Karena kalau dari sisi momentum biasanya teman-teman yang memanfaatkan untuk swing trading, mereka biasanya akan melihat dari sisi chart yang weekly. Nah, baru nanti mereka akan manfaatin daily-nya bagaimana. Ya. Nah, ini udah ada lengkap banget di MasterTrade. Kemudian ada satu fitur-fitur lain lagi, ada satu yang namanya running trade. Mungkin kalau teman-teman biasanya pakai running trade itu teman-teman bisa setting loh. Nah, mungkin saya mau coba tes cek ombak dulu. Udah ada yang pernah menggunakan fitur filter running trade nggak di sini? Kalau udah ada, silahkan teman-teman bisa jawab dengan menjawab ya di kolom chat. Kenapa? Karena ini masih belum secara maksimal digunakan oleh teman-teman yang lainnya. Oke, thank you Muhammad Fadli ya. Ya, udah pernah pakai ya berarti ya. Nah, oke, Munardi, Pak, maaf, Gaptek, bisakah dibuat video khusus trading Vicat? Oke, bisa nanti, Sanggul Sinaga, kita akan bantu ya. Ubaidillah Madi, ya, thank you, udah dijawab ya. Nah, jadi thank you yang udah pernah pakai ya. Saya akan share kepada teman-teman yang mungkin belum pernah pakai. Di sini, running trade teman-teman bisa difilter lagi berdasarkan indeksnya ya. Kalau mau lihat tampilan umumnya itu kan biasanya kan semua saham-saham yang ada di IHSG. Teman-teman bisa pakai filter by index, isi misalkan indeks saham syariah. Kemudian teman-teman bisa filter lebih dalam lagi pakai berapa banyak transaksi yang muncul dari saham tersebut misalkan. Oh, misalkan kalau mau lihat, kalau yang biasa kan keluar satu lot, atau 3 lot, 5 lot. Misalkan saya mau lihat, oh kalau ada pergerakan yang besar dalam jumlah, misalkan, oh kalau ada transaksi kejadian di atas 50 lot. Nah, teman-teman bisa tuh setting. Di setting jadi, oh di sini kita bisa setting minimum match-nya, misalkan di sini 26 lot contohnya ya di sini. Nah, jadi setiap transaksi yang di bawah 26 lot itu nggak akan muncul di running trade teman-teman. Nah, dengan cara ini teman-teman udah bisa ngeliat tuh, oh ada pergerakan yang cukup besar yang mendrive apakah membuat saham tersebut naik ataupun mengalami penurunan. Nah, yang terakhir teman-teman bisa pakai match type by filtering dengan HK or Haki ya, hajar kanan atau hajar kiri. Kalau di sini teman-teman lihat ya, di sini ya saya coba gedein ya. Kalau di sini teman-teman bisa lihat ada yang tulisannya BO. Nah, BO ini berarti hajar kanan, teman-teman. Hajar kanan. Jadi transaksi yang terjadi ketika setiap orang melakukan pembelian buy at over. Jadi dia langsung beli di sebelah kanan tanpa mengantri lagi. Biasanya yang hajar kanan gini, inilah yang akan cepat membuat saham tersebut mengalami kenaikan. Khususnya mau trading, ini biasanya akan bisa membantu kita dengan cepat menentukan, oh ini kayaknya momentum yang cepat dan tepat untuk kita kendarai kenaikan harganya. Nah, ini bisa pakai filter running trade. Nah, kemudian tadi ada do your own research ya. Teman-teman juga bisa pakai research kecil-kecilan lah. Pakai sumber-sumber yang ada di Motion Trade. Atau nanti mau yang gede-gedeannya juga teman-teman bisa pakai dari sisi analisis fundamental dan segala macam. Tapi paling tidak dengan cara yang simpel ini teman-teman bisa pakai stock watchlist setiap hari ada di Motion Trade ya. Kemudian ada daily research juga. Teman-teman juga bisa ikutan morning meeting yang dilakukan oleh teman-teman tim research MSC Sekuritas. Ya, tiap pagi pasti akan disampaikan view tentang market, apa yang terjadi kemarin dan apa yang possibility yang bisa terjadi di market pada hari ini. Nah, ini teman-teman juga bisa do your own research dengan Motion Trade. Apalagi yang ada di Motion Trade banyak banget ya. Sebelum sampai ke super order, saya akan ajak teman-teman juga ada yang pernah menggunakan fitur ini, namanya foreign net buy sell. Atau satu lagi kita mungkin teman-teman pernah dengar istilah bandarmologi. Nah, ini juga bisa dipakai di aplikasi Motion Trade. Cuman memang saat ini fitur bandarmologi karena ini ya broker saham ya, broker stock summary-nya itu ditutup sama bursa, jadi teman-teman nggak bisa lihat pada saat jam market lagi jalan.
Tapi teman-teman bisa lakukan do your own research dengan bandarmologi, misalkan lihat apakah akumulasi terjadi ataupun distribusi setelah tutup market. Teman-teman bisa lihat dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nanti kita akan coba lihat di aplikasi Motion Trade ya. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat, oh kalau ternyata yang posisi net buy brokernya, jumlah net buy broker seperti sini ya, ini jumlahnya ini lebih sedikit ya. Nah, kalau dengan kondisi seperti ini, kita udah bisa ngambil kesimpulan, oh ini sahamnya lagi diakumulasi. Berarti yang nampungin, yang belinya cuma beberapa broker aja, tapi yang jualannya misalkan banyak, ya. Nah, dari sini teman-teman bisa, oh sorry, distribusi ya, distribusi. Nah, otomatis dengan seperti akumulasi ya, dengan seperti ini teman-teman udah bisa tahu, oh ini sedang diakumulasi atau didistribusi, ya. Nah, kemudian ada foreign net buy sell juga. Kita juga bisa melihat kalau ternyata transaksi setiap harinya asing melakukan pembelian dalam jumlah yang besar, oh ini berarti ada sesuatu nih. Nah, bisa jadi kemungkinan besar saham tersebut akan mengalami kenaikan dalam jangka waktu yang cukup panjang sehingga kita bisa kita bisa tumpangi ya kenaikan harganya. Ya. Nah, kemudian ada juga trader view ya, trader view ini juga sebenarnya pada saat kalau marketnya udah tutup, teman-teman udah bisa lihat nih. Ini adalah tampilan kalau saham tersebut sedang diakumulasi, ya real akum seperti ini. Nah, kita bisa lihat juga di sini di trader view teman-teman bisa ngelihat dari sisi chartnya juga intraday-nya ataupun daily chartnya sampai kepada yang namanya ada saya coba skip dulu ya, ada power buy sell ranking. Nah, ini juga menarik ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, saya coba tampilkan dulu ya di sini. Kita bisa melihat bagaimana saham-saham yang mengalami kekuatan beli dan jualnya ya. Dan teman-teman nanti bisa bandingkan juga dari sisi candlestick yang terbentuk pada hari tersebut. Nah, ini contohnya tampilan seperti ini. Saya akan coba detail seperti ini. Nah, ini satu tips yang teman-teman bisa pakai dengan power buy sell ranking. Tujuannya adalah fitur ini akan membantu kita melihat saham-saham mana yang sedang memiliki kekuatan beli yang lebih besar daripada kekuatan jual. Caranya gimana? Teman-teman lakukan dua step seperti ini. Caranya teman-teman lihat. Yang pertama, lihat power buy sell rasionya harus di atas satu. Ya, harus di atas satu. Contoh, kita akan ketemu dengan contoh bentuk candle seperti ini. Ya, candle yang di sebelah kiri ini adalah secara psikologis, kalau kita bicara tentang analisis teknikal ya, secara psikologis candle ini menunjukkan bahwa ada perlawanan dari pihak pembeli ya, di mana penjual sedang melakukan tekanan jual, tapi ada perlawanan akhirnya tutup dan ada candle ekornya panjang seperti ini. Ini biasanya akan menjadi satu sinyal untuk rebound, ya rebound dari harga biasanya dari downtrend sebelumnya. Atau ketemu dengan kondisi seperti ini, oh ternyata harganya sudah sempat naik terus tutupnya agak ke bawah. Nah ini biasanya lagi ada profit taking ya di saham tersebut. Nah kalau udah ketemu dengan power buy sell ratio di atas satu kali ya, teman-teman lihat step yang selanjutnya adalah perhatikan bentuk candlenya. Biasanya candle yang bagus contohnya dua macam seperti ini. Candle yang pertama hampir full body dia akan menunjukkan bahwa adanya dominasi pembeli yang cukup cukup kuat di situ. Sehingga kenaikan harganya cukup lebar ya dengan kondisi candle yang warna hijau. Atau yang seperti ini ya. Berarti ada perlawanan dari si pembeli ya sehingga dia naik ya, tutup naik dan warnanya hijau. Nah, ini yang kita coba balik lagi ya. Di sini yang teman-teman bisa coba secara singkat melihat, oh, jadi caranya bagaimana? Lihat dia dia punya rasio berapa ya. Cari yang di atas satu. Kalau udah dapat di atas satu, lihat dia punya candlenya. Nah, kalau candle seperti ini Dragonfly Doji ya, ataupun yang full body seperti ini biasanya akan punya potensi untuk melanjutkan ke esokan harinya. Nah, ini teman-teman bisa pakai juga tips ya, sebelum kita pakai yang namanya super order. Ya, nanti silakan kalau ada pertanyaan, mungkin bisa disampaikan ya, sambil kita sampaikan paparan dulu ya materinya. Silakan teman-teman yang mau bertanya bisa ketik di kolom chat. Nah, kita sampai kepada inti dari sharing kita pada sore hari ini. Super order. Nah, kalau bicara tentang super order, ini adalah satu algoritma order ya yang kita bisa buat sendiri di aplikasi Motion Trade ya. Kenapa MNC Sekuritas buatnya seperti ini? Karena memang udah dari pengalaman teman-teman trader sebelumnya
kayaknya kita butuh satu fitur yang memang bisa menjawab kebutuhan para trader. Ya, kalau mau bicara tentang super order berarti kaitannya lebih dekat kepada trading, ya. Nah, super order sendiri itu adalah algoritma yang bisa kita set, ya, bisa kita set sendiri, kita bisa setting, kita bisa buat skenario-nya sendiri, dan caranya teman-teman nanti kita akan coba lihat di aplikasi ya, ini baru di slide ya. Teman-teman nanti silakan pilih masuk ke menu order, ya, menu order, kemudian masuk pilih ke super order. Nah, di menu super order ini akan ada 5 pilihan super order. Ya, 5 fitur super order. Yang pertama if match order, yang kedua GTC order, good till cancel ya. Yang ketiga break order, yang keempat trailing order, dan terakhir ada advanced bid order. Masing-masing 5 super order ini kita akan bahas satu-satu ya. Nah, intinya teman-teman bisa buat algoritma sendiri, bisa buat skenario sendiri, ya, karena kaitannya kalau teman-teman udah belajar sebelumnya dari sisi analisis teknikal ya, dari situ teman-teman bisa terjemahkan dan nanti di submit dalam bentuk order. Kalau ternyata misalkan resistennya sudah terlampaui, udah break resisten, wah ini harusnya beli nih, hajar kanan. Nah, teman-teman bisa pakai nanti break order misalkan atau order yang lainnya. Kita akan coba bahas satu-satu. Oke, super order yang pertama adalah if match order. Nah, if match order ini adalah satu super order yang akan membantu kita ketika misalkan saya mau pakai if match order buy. Ketika ini saya contohkan di sini ya, ketika saya mau beli saham PTBA ya, PTBA di harga 2.800 ya, 20 lot ya, 20 lot misalnya. Apa yang terjadi ketika saya mengatur skenario tadi? Kalau pada saat PTBA-nya udah saya dapetin di harga 2.800 sebanyak 20 lot, saya bisa atur dengan otomatis auto sell, ya, auto sell. Jadi ketika saya udah dapat sahamnya, saya nggak perlu nungguin lagi nih. Saya udah tahu, oh pergerakannya kira-kira dengan proyeksi analisis teknikal ada potensi untuk menyentuh level sekian ataupun menyentuh testing resisten sekian atau berapa tick di atas harga modal saya mau jual. Nah, di sini saya contohkan saya belinya di 2.800. Ketika harga 2.800 PTBA tadi saya udah dapat 20 lot, otomatis sistem akan mensubmit auto sell dengan posisi berapa tick price yang saya bisa atur sendiri di sini. Ini saya contohkan di sini saya akan jual 8 tick price di atas harga modal saya. Berarti 2.800, saya mau jualnya di 2.880. Nah, jadi tanpa kita cek lagi kondisi market, kalau ternyata nanti udah dapat sahamnya, sistem akan membantu kita untuk langsung diorderin auto sell di harga 2880 atau 8 tick di atas harga modal kita. Nah, khusus untuk if match order ini memang kita di motion trade ya, settingnya itu hanya maksimal dengan 10 tick price. Ya, 10 tick price. Jadi kalau misalkan saya beli di 2.800 misalkan, otomatis harga tertinggi yang saya bisa pakai auto sell di sini adalah di harga 2.900 atau 10 tick price di atas harga modal saya. Nah, kebalikannya gimana? Sama aja. Kalau saya mau auto sell, mau if match order sell misalkan. Ketika saya udah jual saham ini, contoh kayak saham BRI ya, kemarin kan sempat naik sampai ke 5.300 misalkan. Nah, misalkan udah kalau memang saya mau jual di 5.280 misalkan. Udah kejual nih 5.280. Nanti kalau harganya turun, nanti dibeliin langsung sama sistem. Bisa seperti itu. Nah, otomatis berapa tick price pembelian di bawah harga yang terjual tadi? Hanya maksimal 10 tick price. Berarti kalau udah kejual di 5.280 misalkan, nanti akan dibeliin 10 tick price di bawah harga jual tadi. Nah, inilah yang namanya if match order. Kita sudah bisa tanpa perlu memantau market closely, mungkin ada kesibukan yang lain, teman-teman udah bisa melakukan satu order ya. Kalau beli berarti kita udah bisa trading jual langsung. Kalau kita udah punya barang, nggak mau kehilangan barang nih karena takutnya harganya masih bisa naik nih. Nah, dan bisa otomatis buyback di harga di bawahnya. Ya, inilah if match order
super order yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah good till cancel, GTC order. Kalau tadi if match order berarti kita melakukan order beli kemudian auto sell di atas harga jual ya, di atas harga beli tadi dan kita untuk trading. Kalau GTC order bedanya adalah kita memesan kepada motion trade ya lewat sistem ya. Kalau ternyata misalkan saya mau pakai GTC order buy misalkan. Saya mau beli harga saham BRI misalkan. BRI kemarin udah sampai 5.300. Kalau turun sampai misalkan 4.900, saya mau beli lagi BRI-nya misalkan. Nah, yang teman-teman lakukan adalah tinggal masukin ordernya GTC order buy ya. Kemudian pilih harga sahamnya apa ya. Ini contoh di sini Bukit Asam ya, saya contohkan di sini. Atau tadi mau beli saham BRI kan lagi turun nih. Mau belinya 4.900. Kenapa? Mungkin karena alasan alasan teknikalnya, oh ada gap di situ misalkan ya. Mau beli di 4.900. Udah, saya tinggal masukin saham BRI, saya mau beli GTC order di harga 4.900. Kemudian kuantitinya sesuaikan ya mau beli berapa. Dan di sini teman-teman bisa set waktunya maksimal 31 hari. Ya, maksimal 31 hari. Nah, 31 hari di sini adalah 31 hari kalender ya, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa masang ordernya ya. Ini mulai ini akan berlaku mulai besok ya. Jadi T+1 berlakunya ya, T+1. Nah, jadi mulai besok otomatis si sistem ya si motion trade akan beliin ya, orderin beli saham BRI di harga yang kita udah pesan tadi sampai dengan maksimal 31 hari ke depan. Ya, teman-teman bisa set di sini. Nah, otomatis dengan GTC order ini kita akan sangat-sangat terbantu tanpa perlu setiap hari masukin order ya, karena kita udah terplanning banget ya. Ya, saya sarankan teman-teman juga nanti terdapat mungkin bikin satu trading plan yang mana teman-teman bisa disiplin dengan trading plan tadi, sehingga kalau saya mau beli di harga sekian, kalau nggak ada perubahan signifikan di market ya, mungkin ya udah biarin GTC ordernya yang masih berjalan sampai dengan waktu yang udah saya set sebelumnya. Ya, begitu juga untuk GTC order sell. Kalau saya punya saham Bukit Asam misalkan PTBA, oh saya mau jual di harga 3.000 misalkan. Harga sekarang kan udah sempat di atas 28-an ya. Kalau sempat sampai di 3.000 udah belum laku lagi besok dan seterusnya, udah saya tungguin aja. Once nanti kalau memang sudah sampai dengan waktu periode GTC ordernya tadi udah habis dan ternyata belum bisa termatch ya, ya otomatis nanti kita perlu masang lagi ordernya ya. Nah, inilah GTC order, super order yang kedua. Nah, yang ketiga tadi saya tempat baca ya, udah ada yang pakai break order misalkan. Nah, itu tadi teman yang mana tadi saya coba lihat ya, ada yang sudah pernah pakai break order. Nah, ini break order ini bedanya dengan dua super order sebelumnya adalah teman-teman kalau dengan break order kita bisa men-set setting dengan skenario sesuai dengan misalkan kalau yang biasanya disiplin dengan technical, saya mau beli misalkan saham BRI misalkan. Kalau ternyata dia udah bisa break di atas resisten misalkan atau di harga tertentu misalkan. Nah, dengan break order teman-teman bisa buat setting sendiri ya skenarionya. Caranya adalah kita bisa setting dengan harga yang ingin kita beli ya. Yang pertama ya harga yang ingin kita beli. Di sini ini contoh jual ya. Harga yang ingin kita jual bisa juga ya. Berarti kalau break order sell berarti kalau suatu ketika harga saham tersebut mencapai satu titik harga yang sudah saya set sebelumnya, saya bisa dipasangin ordernya. Nah, bedanya kalau break order, dia punya satu atau dua kondisi yang harus terpenuhi, baru ordernya di-input atau dikirimkan oleh sistem. Ya, saya akan coba fokus pelan-pelan di sini ya. Kalau break order, berarti kita ingin, di sini contohnya break order sell ya. Berarti saya mau jual sahamnya PTBA ini di harga 2870. Ini adalah harga jual yang akan saya pesan sama sistem. Nah, yang di bawah ada satu atau dua kondisi yang mana kalau satu atau dua kondisi tadi sudah terpenuhi, order yang di atas ini baru akan dikirimkan oleh sistem. Ya. Nah, jadi
satu atau dua kondisi yang di bawah ini bisa berdasarkan harga tertentu, ya, price base, atau juga harga ditambah dengan volume tertentu yang sudah kejadian di harga tersebut. Jadi misalkan kalau saya tadi mau jual saham PTBA di 2870, ya, saya pakai kondisi di sini skenario-nya adalah price and volume base misalkan. Misalkan kalau harga last price-nya sama dengan harga misalkan dia punya harganya di 2850 misalkan. Kalau 2850 sudah ada kejadian ditambah dengan volume base, misalkan credit volume-nya itu adalah, let's say katakanlah PTBA itu rata-rata mungkin kalau saya coba contohkan di atas 30.000 lot misalkan. Nah, jadi dengan kondisi ketika harga sudah menyentuh atau kejadian di 2850, sebanyak berapa? 30.000 lot, order saya yang mau jual di 2870 ini baru dikirimkan sama sistem. Nah, itulah yang namanya break order. Berarti ketika kondisinya, ketika syarat yang sudah kita buat dari sisi harga dan dari sisi volume yang transaksi sudah terjadi tadi, itu sudah terpenuhi, baru ordernya dikirimin. Nah, yang menarik, break order ini adalah satu order yang kalau teman-teman yang biasanya trading di saham-saham, let's say katakanlah yang lagi digoreng misalkan ya, yang lagi rame, itu order ini tidak akan terlacak sama si bandarnya, sama si market makernya. Kenapa? Karena tidak langsung dikirimkan ke sistem, ke dalam JATS, Jakarta Automated Trading System. Sistemnya Bursa Efek Indonesia. Kenapa? Karena ketika skenario-nya belum terpenuhi, ya ingat tadi ya, ada skenario-nya di sini, syaratnya adalah kalau harganya sudah tercapai based on price base ya, atau juga price and volume base belum terpenuhi, ordernya nggak akan dikirim. Nah, jadi otomatis ini sangat-sangat efektif membantu teman-teman ya, ketika ternyata order kita nggak mau kelihatan nih sama si market maker-nya misalkan. Nah, kalau kondisinya udah terpenuhi baru dikirimin. Ya. Nah, inilah istimewanya break order, dan biasanya teman-teman bisa pakai ya break order buy ya atau break order sell. Ya, kebalikannya. Intinya ini sangat-sangat efektif ya, dan teman-teman juga bisa menggunakan break order ini sebagai satu tools yang sangat-sangat menarik untuk teman-teman terutama yang trading ya. Nah, kita geser yang keempat, ada super order, trailing order ya, trailing order. Kalau tadi break order berarti ordernya akan dikirimkan ke sistem apabila kondisinya sudah terpenuhi ya, ada syaratnya tadi ya. Nah, tapi trailing order ini bedanya adalah ketika kalau misalkan trailing order buy ya. Ya, kalau saya mau beli harga saham A, saham PTBA misalkan. Saham PTBA ini saya mau beli kalau ternyata nanti harga sahamnya turun sampai menyentuh supportnya, let's say katakanlah supportnya 2.700 misalkan. PTBA ada support di 2.700. Tapi ketika 2.700 kan kita nggak tahu tuh apakah memang supportnya akan stay di situ atau malahan break di bawah support ya. Atau ternyata dia akan rebound reversal setelah menyentuh support. Nah, yang menariknya trailing order akan membantu kita, misalkan saya mau beli saham PTBA di dekat support 2.700, ketika harga tersebut udah nyentuh 2.700 dan dia mantul balik atau rebound atau reversal, kita bisa dibantu sama trailing order ini. Nah, ini ya yang biasanya istilahnya kalau teman-teman di pasar ya, bilangnya istilahnya bottom fishing, ya, bottom fishing. Jadi kayak orang mancing di harga bawah ya. Ketika kondisi tersebut sudah terpenuhi, ini contohnya dia, saya mau beli misalkan saham PTBA, buy-nya di harga best offer, berarti best offer itu offer yang paling hajar kanan ya. Kemudian if last price is lower than ya, kalau ternyata harganya udah sampai 2.700 misalkan, kemudian harga 2.700 tadi udah tersentuh, dan kemudian dia mantul balik, let's say katakanlah naik 2% dari harga 2.700. Nah, biasanya kondisi seperti inilah yang biasanya kita akan sulit untuk nungguin ngeliatin market, yang ngeliatin aplikasi. Tapi sistem udah bisa bantu kita ya. Udah bisa bantu kita nggak akan kehilangan momentum.
Ketika level harganya sudah tersentuh di support tadi, kemudian mantul 2% naik dari harga 2.700, ordernya akan dipasangin, ya. Ordernya akan dibeli di harga best offernya. Atau nanti bisa dicek nih, kita akan praktek di aplikasi ya. Nah, inilah yang namanya trailing order buy. Begitu juga kalau ini bisa disetting juga 31 hari kalender ya. Kemudian kalau yang sell bagaimana? Kurang lebih sama, kebalikannya aja. Kalau sell berarti trailing order sell ketika saya udah punya sahamnya BRI misalkan. BRI kemarin sempat naik 5.300. Kemudian ternyata, oh saya kalau mantengin terus kayaknya bisa kehilangan momentum nih. Bisa aja meleng sedikit harganya udah turun. Nah, jadi teman-teman bisa pakai trailing order sell. Let's say katakanlah harga tertingginya BRI 5.300. Kalau ternyata harga BRI tadi udah turun 2% atau 3% dari harga tertingginya dari 5.300 ke bawah, nah sistem akan bisa bantu kita untuk jualin sahamnya. Kenapa? Karena dengan trailing order sell ini berarti kita nggak kehilangan momentum untuk jualan. Bisa aja harga sahamnya udah sampai level tertinggi terus turun meloyor cepet banget ya. Nah, itulah satu keutamaan daripada trailing order baik yang buy maupun yang sell. Ya, kita nggak kehilangan momentum untuk melakukan trading. Nah, yang terakhir super order yang kelima adalah advance split order. Nah, dengan advance split order ini teman-teman nanti bisa bagi tuh. Biasanya ini dipakai sama yang tradingnya dalam jumlah yang lot yang besar ya. Karena ingat ketika masukin ordernya itu kalau nggak salah maksimal 50.000 lot ya, maksimal 50.000 lot. Nah, pertanyaannya adalah kalau saya jualan saham tertentu sebanyak 50.000 lot satu kali enter, kan kelihatan banget tuh di bid overnya. Nah, jadi teman-teman bisa pakai advance bid order ini. Ya, saya katakanlah, oh saya mau beli 20.000 lot misalkan. Beli sahamnya 20.000 lot. Itu kalau memang mau beli 20.000 lot saham yang lagi gerak ataupun lagi tanda kutip ya, lagi digoreng misalkan. Nah, itu hati-hati karena bisa aja kebaca sama market makernya misalkan. Nah, teman-teman bisa pakai advance split order ini untuk memecah order kita ya, memecah order kita dari sisi berapa banyak order tersebut akan dipecah ya. Misalkan di sini split tuh 1 sampai 5 kali atau 1 sampai 10 kali. Nah, teman-teman bisa pakai split order ini dengan 3 types ya. Yang pertama teman-teman bisa pakai nanti kalau misalkan dipecah 5 kali misalkan, dipecah 5 kali randomize with ya, bisa pakai berapa jumlah lotnya atau pakai berapa level harga yang akan dipecah ya. Atau nanti bisa juga dikombinasikan dengan auto sell if match kalau dengan price step tadi. Nah, ini istimewanya advance split order. Tidak hanya dari sisi memecah order yang sudah teman-teman masukin mau beli atau penjual, tapi juga bisa diacak dari sisi price step-nya. Ya, price step itu maksudnya saya mau beli, misalkan kan lagi yang lama ini misalkan sekarang sahamnya saham properti ya, saya perhatikan dalam berapa hari ini ASRI misalkan. ASRI udah mendekati Rp200. Nah, teman-teman yang udah punya saham ini kemarin beli di harga bawah, misalkan saya mau jual, let's say katakanlah jumlahnya lumayan banyak nih, 20.000 lot misalkan. Nah, 20.000 lot tadi misalkan teman-teman bisa pecah tuh. Mau jual saham ASRI di harga 202 misalkan. Dipecah misalkan misalkan 5 split ya, dipecah 5. Kemudian nanti bisa dipecah juga based on tidak hanya di satu harga, tapi beberapa harga. Nah, ini keistimewaan dari advance order. Dia bisa memecah tidak hanya kepada satu harga, tapi beberapa level harga atau 5 level harga. Biasanya katakanlah 202, kemudian 200, atau kemudian di bawahnya lagi dengan price step yang sudah kita setting di situ. Ya. Nah, inilah beberapa atau 5 super order yang teman-teman bisa pakai ya. Dan dijamin teman-teman juga akan bisa dapetin experience yang bagus banget ya, tentunya untuk memaksimalkan cuan tadi ya, tujuannya adalah cuan ya. Kita akan coba bahas ada satu contoh kasus super order ya, sebelum nanti kita akan masuk ke aplikasi ya, agar teman-teman dapat gambarannya dengan lebih detail dan nanti bisa tanya jawab juga. Nah, saya ambilkan satu contoh ya. Saya ambilkan satu contoh di sini. Ada satu case ya di mana ada nasabah ya melakukan transaksi ya, kemudian dia membeli
membeli saham Mika misal, membeli saham Mika. Saham Mika dibeli dengan kondisi di mana yang bersangkutan membeli dengan skenario kalau ternyata harga ini pakai break order ya. Kalau harganya di atas 3.055 ya, di atas 3.055 nanti kita lihat lagi ya bagaimana fraksi harganya ya. Kalau harga di atas 3.055 dia mau beli di 3.060. Tapi kondisinya adalah dengan menggunakan break order kalau ternyata harga bergerak di atas 3.055 dia beli 3.060. Nah, apa yang terjadi ya? Ada satu case yang menarik ya, yang menarik di mana ternyata pada saat hari tersebut, pada saat marketnya buka, harga sahamnya sempat nyampe ke 3.060, kemudian turun. Kemudian harganya turun. Dan yang terjadi adalah yang bersangkutan dapatnya harganya lebih murah, 3.020. Ya, 3.020. Nah, kemudian yang bersangkutan nanyain, kok saya dapat di harga 3.020 kan mau belinya di 3.060. Padahal kan kondisinya itu belum sampai di atas itu gitu. Nah, saya mungkin akan coba diskusi ya. Saya mau coba undang mungkin ada satu atau beberapa teman ya yang mungkin bisa membantu memberikan pandangan ya terkait dengan case ini. Silakan kalau ada yang bisa menjawab ya kurang lebih kenapa ya terjadi seperti ini ya. Kenapa yang terjadi seperti ini? Silakan teman-teman boleh raise hand ataupun open mic-nya ataupun bisa lewat kolom chat memberikan pandangan kok bisa kejadian ya dapatnya di 3.020 loh. Padahal kan mau belinya di 3.060. Ya, silakan ada yang bisa coba bantu ya memberikan pandangan. Kita diskusi sebentar. Ada kalau ada yang mau coba open mic silakan. Sambil saya lihat ini ya kolom chat ada beberapa pertanyaan nanti mungkin dari Mas Rusdi bisa coba dipilih juga beberapa pertanyaannya. Kira-kira ada yang bisa bantu teman-teman? Kok bisa kejadian ya kondisi seperti ini? Ada yang bisa kasih pandangan? Atau yang tadi udah sempat pakai break order? Silakan. Oke, kayaknya kayaknya masih tanda tanya juga ya. Nah, saya akan coba bahas sekilas ya, agar teman-teman bisa dapat gambaran bahwa kondisi seperti ini bisa aja terjadi. Ya, kenapa terjadi seperti ini ya, teman-teman ingat tadi. Saya coba balik ya ke super order untuk break order. Nah, lihat ya. Jadi super order di break order ini dia akan mengirimkan order kita baik beli maupun jual ya itu berdasarkan kalau kondisi sudah terpenuhi, kondisi skenario-nya sudah terpenuhi. Ya, ingat di sini ada price and volume base. Nah, dia yang bersangkutan tadi menggunakan price base, ya. Kalau ternyata last price-nya itu di atas, ini teman-teman bisa rubah nanti ya. Kita akan coba praktek ya setelah ini ya. Kalau ternyata last price-nya di atas 3.055, ya, kemudian dia nggak pakai traded volume ya, dia minta dibelikan di harga 3.060. Ya, ini berarti kalau kita baca, berarti yang bersangkutan menggunakan satu analisis teknikal kalau ternyata udah break resisten, dia baru mau beli. Ya, kondisinya seperti itu. Berarti ketika resisten di 3.055 tadi udah tercapai, dia mau belinya di harga di atasnya, 3.060 atau satu tik di atas. Nah, pertanyaannya kok bisa dapatnya 3.020? Nah, ini yang menariknya. Karena memang kondisi market pada saat itu, kalau ternyata pada saat itu saya lupa untuk menyampaikan evidence-nya ya, tapi ternyata pada saat itu harga 3.060 memang itu sudah sempat kejadian tapi hanya cuma 11 lot kalau nggak salah. Jadi kondisi di mana dia sudah memberikan skenario bahwa syaratnya order tadi harus terkirim itu sudah terpenuhi teman-teman. Ya, syarat order terkirim adalah 3.055. Ya, means ketika harga udah sempat di 3.060 pada saat market buka, ya, 3.060 sudah tercapai, tapi kejadiannya cuma 11 lot.
Kan dia mau beli tadi kalau nggak salah berapa 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 lot ya. Nah, jadi belum belum kesampaian belinya, ordernya sudah terkirim buy at 3060 ya, tapi nggak dapat sahamnya, tapi harga udah keburu turun. Harga udah keburu turun, kemudian sampai di 3020, otomatis ingat ketika teman-teman melakukan order ya, ini kondisi dari break ordernya sudah terpenuhi, ordernya sudah terkirim ya. Berarti ketika teman-teman beli satu saham tertentu di harga over, otomatis teman-teman akan langsung dapat harga over atau harga yang terakhir last price-nya. Ya, karena harga overnya lebih tinggi daripada harga over. Nah, harga last price-nya ada 3020. Otomatis, makanya tadi yang bersangkutan dapatnya di 3020. Nah, ini hoki sebenarnya ya. Hoki dapat di 3020. Kenapa? Karena harga sudah skenario sudah terpenuhi di mana harganya last price-nya sudah sampai di 3060. Nah, kemudian harga udah keburu turun, nggak ada 3050 kejadian, nggak ada 3040, 3030, kosong, 3020 harga terakhir. Dan hokinya dapatnya di 3020. Nah, ini satu contoh di mana ketika teman-teman menggunakan break order ya, baik nanti mau beli, mau jual, ataupun super order lainnya, kondisi-kondisi seperti ini bisa saja terjadi karena market yang sangat cepat bergerak pada saat kita sudah melakukan order, baik tadi mau break order ataupun yang lainnya ya. Nah, itu satu contoh yang mungkin nanti kalau ada case lainnya silakan kita bisa diskusi. Ya, waktu udah jam 4:06 ya. Nah, terakhir saya akan sampaikan satu tips ya, teman-teman. Jadi kalau bicara tentang tadi kita udah bicara 5 super order ya. Nanti kita akan coba tes juga lihat bagaimana di aplikasi ya. Saya akan sampaikan satu atau beberapa tips ya. Kalau teman-teman melakukan aktivitas khususnya yang trading ya, khususnya yang trading, teman-teman bisa ikuti langkah-langkah seperti yang ada di slide ini. Pertama, teman-teman ketika mau melakukan satu aktivitas trading, sedapat mungkin teman-teman harus lakukan filter ataupun screening saham. Screening saham teman-teman bisa lakukan nanti dengan sesuaikan dengan aktivitas trading yang akan teman-teman lakukan. Saya contohkan di sini ada intraday trading ya. Intraday itu bisa nanti teman-teman scalping, teman-teman nanti bisa lakukan juga day trading ya. Nah, teman-teman bisa pakai screening sahamnya dengan beberapa poin di sini. Gunakan fitur power by sell ranking. Ya, ingat tadi ya, ada power by sell ranking, cari rasionya di atas 1. Kemudian kalau udah dapat di atas 1, teman-teman lihat biasanya bisa kelihatan juga dari sisi candle-nya ya. Cari candle yang bagus untuk trading ya. Kalau tadi lihat ada perlawanan dari pembeli atau nanti full body, nah itu bagus banget teman-teman bisa pakai dari situ. Kemudian pakai fitur bid over ranking. Lihat juga bid over ranking akan bantuin kita lihat di atas 1 kali juga ya. Jadi otomatis semakin besar bid over rankingnya ya, rasio bid over rankingnya, berarti semakin banyak akan atau semakin ramai orang akan trading di situ ya. Kemudian lihat running trade filternya, HK dan HQ-nya ya, karena memang kalau yang scalping ataupun yang day trading itu akan sangat-sangat cepat sekali harus mengambil keputusan. Nah, biasanya teman-teman bisa patokan juga lihat saham-saham yang lagi gerak cepat, lihat hajar kanan dan hajar kirinya. Seberapa besar kekuatan buy at over itu akan mendorong harga semakin kuat untuk naik ya. Dan juga lihat volume, ini yang penting ya, volume dan frekuensi juga ya. Nah, kalau yang swing trading teman-teman bisa ikutin sini. Cara ini teman-teman juga saya lihat biasanya kalau swing trading tradingnya akan lebih tenang ya, akan lebih santai. Nah, karena lebih santai tadi, teman-teman nggak perlu buru-buru, nggak perlu tergopoh-gopoh, cari saham-saham yang punya fundamental yang bisa dibilang udah kuat ya. Biasanya lihat dari market cap-nya ya, teman-teman bisa lihat dari market cap ranking. Kemudian ini typo ya, cari yang top gainer or loser ranking ya. Semakin semakin top gainer di atas, semakin punya potensi dia uh, uh, punya potensi untuk melanjutkan penguatan di keesokan harinya. Lihat juga dari value-nya, semakin besar value-nya akan semakin rame dan biasanya asing dan juga fund-fund manager besar transaksi di situ ya. Dan juga lihat foreign flow ranking ya. Ingat kalau teman-teman nanti kita coba lihat ya,
kenaikan saham BRI yang kemarin dari 4.000, dia punya gap 4.550, saya ingat di situ ya 4.550 ada gap di situ, ternyata nggak ketutup 4.555, dia udah balik lagi naik ya. Itu udah kelihatan banget pada saat itu asing melakukan akumulasi beli. Teman-teman bisa lihat foreign flow rankingnya. Seberapa besar asing beli biasanya bisa diikutin juga di situ. Ya, saham-saham terutama saham-saham yang punya market cap yang besar. Nah, kalau udah screening seperti ini, ya nanti saya kasih bocoran juga ya. Motion trade dalam waktu nggak lama lagi ya, kita sedang melakukan satu develop terkait dengan bagaimana teman-teman juga bisa manfaatin satu fitur baru terkait dengan screening. Nah, itu spill-nya baru sampai di situ ya. Teman-teman bisa pakai screening saham juga di aplikasi, nanti nggak perlu satu-satu seperti ini, udah ada fiturnya, teman-teman tunggu tanggal main, nanti akan di launching dalam waktu dekat ya. Nah, kalau udah screening saham, teman-teman lakukan langkah-langkah seperti ini. Tahap pertama, cek ya profil sahamnya. Kalau memang mau lihat biar lebih tenang ya, teman-teman lihat fundamentalnya juga. Bisa lihat di menu stock price. Ya, menu stock price ada fitur terkait dengan fundamental ya. Lihat dari sisi laporan keuangannya. Lihat juga dari sisi pergerakan harganya, pakai analisis teknikal, pakai fiturnya si chart ya. Chart tadi ada pilihan ya, ada yang mau yang native chart, yang umum ya, atau yang trading view chart ya. Dan terakhir cek bandarmologi kalau memang teman-teman mau pakai juga ya dari sisi broker transaction summary ya. Cuman ini bisa dibuka setelah market tutup ya. Teman-teman nanti bisa coba praktek juga, bisa lihat oh kalau dari tanggal sekian sampai tanggal sekian nih saham BRI siapa aja sih yang belinya dalam jumlah yang besar, volumenya misalkan. Nah, teman-teman bisa coba lihat dan praktekkan ke saham-saham lainnya. Tahap kedua, cek market profile ya. Yang pertama lihat profil sahamnya, yang kedua lihat marketnya ya. Kalau lihat marketnya, teman-teman lihat bisa dari sisi power buy, sell, HK dan haki, hajar kanan, hajar kiri. Pakai fiturnya trader view. Ini udah gampang banget nih teman-teman, udah benar-benar diarahin nih pakai fiturnya mana nih menu-menunya. Pakai yang trader view. Dari situ teman-teman juga bisa pakai dari sisi cek volume transaksi ya. Cek volume transaksi itu di trader view ada setiap 30 menit bisa kelihatan tuh kekuatan belinya lebih besar apa lebih kecil daripada kekuatan jualnya. Itu bisa dilihat di trader view. Kemudian cek swing intraday chart ya. Kalau memang yang biasanya pakai tick chart ya, yang dalam harian ya itu bisa dimanfaatkan juga untuk biasanya yang scalping segala macam ya, itu lebih cepat dan dalam satu hari bisa transaksi beberapa kali ya. Nah, tahap yang ketiga, teman-teman jangan lupa terapkan trading plan yang sudah dibuat sebelumnya. Caranya gimana? Teman-teman bisa buat sendiri ya. Misalkan buat trading plan-nya, oh saya udah lihat analisis teknikal saham A ini, dia punya support di sekian, resisten di sekian. Kalau gitu saya akan trading di dalam range support dan resisten tadi. Nah, belinya di harga berapa? Kalau udah tahu mau belinya di harga berapa, lihat lagi nanti momentumnya dapat atau nggak bagus atau enggak. Terus kalau udah beli, jualnya di harga berapa? Nah, itu satu part dari trading plan yang teman-teman bisa buat. Nah, selain itu teman-teman bisa pakai juga di fitur MNC recommendation. Setiap hari ada ya di dalam aplikasi Motion Trade, atau teman-teman juga bisa dapat ya dari blast yang disampaikan oleh teman-teman di berbagai grup ya. Kemudian bisa juga cek support dan resistennya di fitur chart. Terakhir baru teman-teman gunakan yang sudah kita share tadi. Gunakan order-order yang super tadi ya. Bisa pakai super order ya. Nah, disarankan teman-teman yang intraday trading ya, mau scalping ataupun day trading, teman-teman bisa pakai speed order ya, ada speed order, mungkin saya nggak bahas tadi ya. Atau teman-teman juga bisa pakai super ordernya pakai if match order, karena ini biasanya berlaku hanya untuk satu hari ya, if match order. Nah, jadi teman-teman bisa pakai if match order untuk transaksi ataupun trading harian. Yang swing trading teman-teman bisa pakai ya, menu support ordernya ada GTC ya, ada break order ataupun trailing order, dan sesuaikan dengan karakter teman-teman untuk melakukan transaksi. Dan dari sini ya mudah-mudahan ya, kalau udah teman-teman lakukan tadi yang pertama sekali, slide pertama ya, udah lakukan usaha yang pertama ya, maksimalkan cash availability-nya, kemudian tentukan momentum tradingnya. Yang ketiga, do your own research ya.
Yang keempat, tools-nya gunakan ya. Ada tools dari motion tracking macam-macam. Yang kelima, let God to the rest ya. Biarkan nanti serahkan kepada yang Maha Kuasa karena teman-teman sudah melakukan sesuai dengan apa yang sudah dijalankan dalam trading plan ya. Nah, saya harus tanya dulu dengan Mas Rusdi, apakah waktu kita masih cukup ya untuk coba melihat sebentar dari sisi aplikasi motion trade atau mungkin kita bahas pertanyaan, silakan. Kita mungkin ke pertanyaan terlebih dahulu ya Pak ya. Boleh, silakan. Oke. Mungkin saya bacakan satu-satu dari atas. Ini ada yang bertanya terkait auto invest nih Pak. Penjelasan untuk Oke. RDN ke reksadana pasar uang apakah bisa diambil sewaktu waktu tanpa jeda waktu baik untuk beli saham ataupun kepentingan lain. Oke, baik. Saya coba bahas ini dulu ya. Jadi terkait dengan auto invest, jadi gini, ketika teman-teman ini mungkin ada yang bocor ya, mungkin coba dicek Udah dulu. Pak, aman Pak. Oke. Nah, kalau teman-teman yang memanfaatkan fitur auto invest, otomatis pertama gini, kalau saya punya dana, saya katakanlah saya punya dana 10 juta misalkan. Saya punya dana 10 juta daripada nganggur, saya belum trading, saya belum tahu nih mau beli saham apa ya, marketing juga nggak jelas ya kayak kemarin misalkan ya. Nah, dana tadi ya di RDN daripada ngendap di RDN, saya bisa submit lewat auto invest agar yang namanya auto invest ya, agar ketika dana tersebut tidak digunakan di RDN, dana tersebut akan otomatis ditempatkan di dalam reksadana pasar uang RDPU. Nah, RDPU itu saat ini baru tiga manajer investasi yang sudah approve dan bekerja sama ya untuk menggunakan fitur auto invest ini ya. Pertama ada dari MNC Asset Management, kedua dari Hanan Putirai Asset Management, yang ketiga ada Sinhan Asset Management. Setahu saya rata-rata itu kisaran 4,5 sampai 5% ya dari sisi PA ya, dari sisi tingkat interestnya. Nah, jadi daripada nganggur di RDN yang mungkin nggak dapat sama sekali ya, teman-teman udah bisa manfaatin fitur tadi untuk ketika kita nggak pakai dananya, otomatis nanti akan dapat dari sisi penghasilan, dari sisi reksadananya, ya, dari sisi interestnya. Nah, sekarang bagaimana pertanyaannya yang tadi ya, gimana kalau ternyata kalau nanti saya mau tarik dananya? Nah, jadi ketika teman-teman udah mensubmit auto invest tadi, otomatis nanti akan ada auto subscription dan juga auto redeem. Auto subscription itu berarti otomatis kalau dananya nganggur, nanti dimasukin ke reksadana yang mana, kita bisa pilih. Satu di antara tiga, atau dua, ataupun tiga, bisa di split ya. Nah, jadi ketika udah masuk ke dalam reksadana tadi, dan ternyata saya 10 juta, saya mau beli saham BRI deh misalkan. Apa yang terjadi? Oh, saya tetap bisa transaksi. Walaupun dananya nggak ada di RDN. Kenapa? Karena sejumlah dana yang 10 juta tadi dalam RDPU itu udah dianggap sebagai cash kita untuk bisa kita transaksiin. Bahkan kalau yang rekeningnya reguler ya, itu bisa dihargai sampai 3 kali nilainya. Ya, jadi akan ada leverage di situ. Nah, misalkan saya mau beli 10 juta nih, saya katakan 9.800.000 misalkan totalnya. Apa yang terjadi dengan 9.800.000 saya beli saham BRI di hari ini misalkan, otomatis kan T plus 2 jatuh tempo ya. Nah, T plus 2 jatuh tempo otomatis hari ini, besok dananya itu udah akan masuk ke dalam RDN. Udah akan dicairkan, namanya auto redemption, ya auto redeem. Jadi sejumlah dana tadi udah masuk ke dalam RDN dan itu akan digunakan untuk pembayaran pembelian saham BRI yang sudah saya lakukan tadi di T plus 2. Oke, nah pertanyaannya, kalau itu udah berulang Pak, saya misalkan nanti otomatis kan nanti kalau udah jual BRI-nya dananya akan ngendap lagi tuh, akan otomatis masuk ke RDPU lagi. Nah, pertanyaannya kalau saya mau tarik dananya di RDPU bisa nggak? Bisa jawabannya. Pertama teman-teman harus batalin dulu, batalin auto invest tadi ya, otomatis nanti dananya akan dikembalikan ke dalam RDN dan teman-teman bisa lakukan penarikan seperti pada umumnya ya lewat aplikasi fund withdrawal. Nah, dari situ teman-teman udah bisa lakukan secara normal lagi ya. Nah, jadi simple banget ya. Jadi kalau memang mau narik bisa nggak bisa. Teman-teman tinggal itu tadi yang di awal saya sempat sampaikan ya. Sefleksibel itu teman-teman bisa pakai fitur auto invest tadi. Kalau kita udah nggak mau di auto investkan lagi, teman-teman tinggal cancel,
dan otomatis nanti bisa ditarik seperti standar pada umumnya di RDN. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Baik, terima kasih Pak Andri atas jawabannya. Nah, jadi auto invest ini eh, cukup membantu juga ya untuk teman-teman mungkin yang masih bingung nih, masih ragu gitu ya beli saham, tapi uangnya udah ada di RDN. Nah, daripada nganggur gitu kan, sayang banget gitu, nggak jalan uangnya. Nah, kita buat yang namanya auto invest. Jadi eh, sebenarnya bisa dibilang tanpa jeda waktu, ya tanpa jeda waktu. Cuma nanti auto redemption dan auto investnya itu bisa teman-teman aktifin terlebih dahulu Pak ya, sebelum dilakukan apa namanya pemindahan dari RDN ke RDPU seperti itu. Oke, selanjutnya ada yang bertanya terkait sama IPO sih. Kalau sama IPO sebenarnya Bapak atau Ibu sekalian bisa langsung ke menu IPO ya yang ada di menu order, itu tinggal klik menu IPO-nya dan bisa pesan saham yang IPO dari situ. Seperti itu. Oh, Mas Rusdi, saya perlu Ya, tambahin Pak. satu lagi ya. Jadi untuk fitur auto invest ya, saya perlu sampaikan juga karena memang ada beberapa case yang terjadi sebelumnya. Jadi fitur auto invest ini memang hanya bisa berlaku untuk rekening yang ini ya, yang bukan cash only. Jadi gini, kalau rekening yang pada umumnya misalkan rekening cash only itu bisa rekening kayak syariah ya, atau rekening yang teman-teman mahasiswa ya. Cash only itu berarti kalau saya punya uang sekian ya, misalkan 1 juta, misalkan saya hanya bisa transaksi maksimal 1 juta. Nah, untuk karakter dari auto invest ini, ingat tadi di awal saya mungkin izin untuk balik ke ini ya, balik ke slide awal agar nggak salah ini ya. Saya coba share ulang lagi ya. Jadi di menu auto invest ini, di fitur auto invest ini, memang kita sudah siapkan untuk mengoptimalkan potensi trading dari para nasabah. Ya, sorry, sebentar. Sudah bisa kelihatan belum ya Mas Rusdi ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, jadi di sini dengan adanya dengan adanya fitur auto invest ini, otomatis setiap cash yang ada itu akan dihargai 3 kali trading limit. Jadi misalkan saya punya 10 juta, teman-teman bisa transaksi sampai 30 juta. Nah, kenapa ini dibuat seperti itu ya, sampai dengan trading limit tadi? Tujuannya untuk memboosting kemampuan trading dari dana tersebut sehingga bisa dimaksimalkan. Nah, pertanyaannya kalau yang punya rekening syariah bagaimana? Mohon maaf, syariah berarti memang nggak bisa. Kenapa? Ingat, syariah karakteristiknya adalah hanya cash only. Ya, hanya cash only. Jadi hanya dengan adanya 10 juta berarti cuma bisa beli 10 juta. Ya. Nah, otomatis fitur yang di sini memang udah dibuat sedemikian rupa auto invest ini untuk yang reguler. Nah, itu yang pertama. Berarti rekening syariah nggak bisa. Yang kedua, pernah juga saya ketemu kondisi di mana statusnya adalah status mahasiswa. Jadi karena statusnya mahasiswa, karakter setting dari rekening mahasiswa tadi itu adalah sama dengan syariah. Jadi cash only. Nah, pertanyaannya bisa nggak dirubah? Kalau ternyata teman-teman memang sudah statusnya bukan mahasiswa lagi, kemarin saya sempat beberapa kali ketemu ya, statusnya sebelumnya mahasiswa tapi sekarang ternyata kerjanya dokter. Nah, akhirnya kita bantu ya, bantu agar dia bisa mengaktifkan auto investnya, status mahasiswanya harus dirubah dulu menjadi kerjaannya yang sekarang. Otomatis setting dari rekeningnya akan berubah dari cash only menjadi regular biasa. Nah, otomatis baru auto investnya bisa diaktifkan. Nah, jadi itu satu case ya yang sempat terjadi kemarin agar teman-teman juga bisa pahami kalau ketemu dengan kondisi ini kok saya nggak bisa aktifin auto investnya. Nah, mungkin ada sesuatu silakan nanti bisa bisa disampaikan, bisa lewat call center juga, lewat email ya, atau juga dengan tim terkait ya di MNC Sekuritas. Gitu Mas Rudi. Silakan Baik, mungkin terima kasih, Pak. dilanjutkan yang IPO tadi ya. Ya, oke. Silakan. Ya, untuk menu IPO bisa teman-teman cek terlebih dahulu ya di menu motion trade. Tinggal klik aja nanti saham-saham yang akan IPO, teman-teman bisa pesan dari situ. Ya. Oke, selanjutnya
if match hanya berlaku 1 hari. Benar ya. Jadi Yes. untuk if match order tidak ada rentan waktu seperti GTC atau trailing Pak ya. Ingat Jadi tadi ya ya, hanya 1 hari. image order itu satu super order yang khusus teman-teman terutama yang mau trading harian ya, yang scalping atau day trading, nah itu bisa pakai image order. Ya, jadi harinya berlaku 1 hari. Oke, baik Pak. Eh, Oke, selanjutnya pemakaian aplikasi apakah bisa di HP atau di laptop? Nah, aplikasi teman-teman bisa pakai dari handphone, bisa dari laptop, bisa. Itu Cuman hebatnya motion mungkin trade ya. ya bedanya mungkin agak lebih sempit aja kalau di HP ya. Layarnya cuman ya segitu ya. Kalau jujur saya lebih lebih suka di versi desktop ya, karena lebih lebar gitu ya. Menu-menunya juga lebih enak tuh dilihat. Kalau di handphone ya itu apa namanya? Dari pribadi masing-masing sih bebas. Kalian mau suka versi desktop atau versi mobile silakan. Kalau versi mobile kalian kan bisa di dimanapun gitu ya, tanpa perlu buka laptop ataupun PC seperti itu. Untuk tampilan dalamnya sama aja, cuman lebih sempit aja untuk versi mobile-nya. Oke, menu auto invest itu lihatnya di mana? Nah ini mungkin bisa Pak Andri eh, share screen mungkin Pak ya terkait untuk aktivasi auto investnya itu di bagian mana Pak? Ya, sebentar ya. Ini akun akun saya bermasalah ya. Jadi gini, mungkin saya coba ini ya, saya coba jawab dulu ya. Ini akun saya lagi error kayaknya. Jadi gini, pertanyaan dari Nathaniel ya. Nah, jadi teman-teman silakan nanti buka di aplikasi bisa lewat desktop ataupun lewat ini ya atau lewat mobile ya. Masuk ke menu portofolio, kemudian pilih yang fund atau reksadana. Nah, dari situ nanti kita bisa aktifkan untuk auto investnya. Ya, mau tinggal nanti bisa dipilih mau yang RDPU-nya MNC Asset Management, RDPU-nya punya Sinhan, atau RDPU-nya punya ini ya, punya Henan Putirai. Nah, dari situ teman-teman nanti tinggal pilih aktifkan auto subscription dan auto redemption. Nah, dari situ nanti setiap dana yang ada di dalam RDN akan otomatis akan bisa dialokasikan atau di switching ke dalam RDPU. Ingat itu ada batasannya kalau misalkan kalau nggak salah ini ya jam 11 ya, setiap jam 11. Jadi misalkan gini, kalau saya aktifkan hari ini auto investnya di bawah jam 11 ya, berarti jam 11 siang ya, berarti nanti akan menggunakan NAB hari ini. NAB hari ini ya. Nah, kemudian kalau ternyata di atas jam 11 itu baru akan aktif menggunakan NAB-nya besok. Ya, NAB-nya besok. Nah, kemudian ini mohon maaf ya karena kayaknya error ya aplikasi di ini ya di akun saya ya. Ada pertanyaan juga bagaimana ngitung returnnya ya, ngitung returnnya. Jadi tadi saya sempat sampaikan eh, 3 pilihan RDPU tadi, reksadana pasar uang tadi, itu setahu saya kalau nggak salah ada yang di atas 5,3% ya, 5,3% itu kalau nggak salah punya Sinhan ya. Nah, jadi kalau teman-teman taruh di salah satu RDPU tadi ya, kalau misalkan nanti hitung hitung interestnya bagaimana, tergantung nanti seberapa lama teman-teman mengendap di situ. Dan saya katakanlah, oh saya hari ini udah mulai dananya saya mau alokasikan, berarti akan masuk besok ya, besok sudah masuk dalam RDPU. Dan saya katakanlah eh, 2 minggu saya nggak trading ya 2 minggu. Nah berarti dana saya yang mengendap di RDPU tadi itu akan dihitung berdasarkan sepanjang 2 minggu tadi ya dikalikan dengan tingkat NAB yang ada dan itu akan otomatis menambah dari sisi nilai aset yang ada di dalam RDPU tadi. Nah, jadi kalau udah bertambah seperti itu, saya katakanlah 2 minggu kemudian saya mau transaksi, saya beli saham A misalkan. Ya udah sejumlah dana tadi akan dibalikin ke RDN dan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo untuk pembelian saham yang sudah saya beli tadi. Nah, jadi sesimpel itu teman-teman. Nanti saya akan titip juga ada ini ya, ada panduan ya teman-teman ya terkait dengan pengaktifan auto invest ya agar nggak bingung juga ya.
Agar nanti yang mungkin yang ikut kegiatan hari ini ada di grup mungkin ya Mas Rusdi ya. Nanti kita akan share juga ya terkait dengan panduan untuk pendaftaran auto invest. Mungkin gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab buat teman kita Nathaniel ya. Dan juga Emi ya tadi Emi atau Barokah ya. Oke, baik Pak. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi terkait dengan super order nih. Kalau yang saya lihat ini tadi beberapa yang nanya dari auto invest ya. Kalau dari super order ini tadi sebenarnya ada yang Pak Sanggul Sinaga masih belum ngerti Pak. Waduh. Sebenarnya Oke, ini ya kita kan ada juga Pak ya. Kita udah buatkan apa namanya video tutorial di YouTube yes. Pak ya. Ya, Jadi silakan nanti bisa lihat juga di ya tutorial bagaimana cara menggunakan atau mungkin apa Mas Rudi trailing order, break order. saya mau bantu Pak Sanggul kalau mau open mic silakan mungkin kita bisa diskusi di bagian mana yang mungkin masih bingung mumpung kita masih bisa tatap muka di sini. Silakan Pak Sanggul kalau Boleh. memang Silakan mau Pak berdiskusi. Sanggul Sinaga. Apakah masih Halo ada Ibu di Pak, Ah ya. Oh iya, mohon maaf. Iya, Ibu Oh, Ibu. Gaptek. Ibu Sanggul ya. Ibu, mohon Silakan maaf, Bu. Ibu. Mohon maaf. Iya Pak nggak ngerti Super ordernya yang mana yang mungkin belum belum bisa dimengerti Bu? semua Pak. Nanti saya lihat videonya aja, saya pesan Oh videonya begitu. nanti. Baik, baik Bu. Bu Sanggul nanti kalau memang sudah lihat lagi videonya, kalau memang masih ada yang belum dipahami ya, silakan nanti mungkin kalau memang mau di email ke callcenter.mncs@mncgroup.com mungkin nanti Mas Rusi bisa bantu ya di kolom chat ya. Mungkin kalau memang mau Baik bertanya Pak, bisa lewat email, nanti kita bantu ataupun lewat sosmed silakan Bu ya. Mana yang lebih enak buat Ibu nanti silakan kalau memang masih ada yang belum ngerti. Ya Bu ya, nanti kita akan bantu. grup aja nanti Pak di grup tele. Baik, baik Bu Sanggul. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada yang raise hand? Emi ya, silakan. Ya, Pak, terima kasih penjelasannya ya, luar biasa ya. Mungkin, tapi saya lebih tertarik jangka pendeknya untuk auto invest ya. Ya, Lah, pertanyaan saya itu tadi udah dijawab, terima kasih. Cuma ada pertanyaan lagi nih, Pak. Lah, perhitungan returnnya gimana ya? Kan karena itu up, in out gitu, nggak mengendap gitu. Biasanya kan betul. kalau RDP kan terus gitu kan ada Betul. di, ini gimana perhitungan returnnya, Pak? Terima kasih. Ya. Baik, menarik pertanyaannya Bu. Terima kasih Bu Emi ya. Nah, jadi Bu Emi dan teman-teman semuanya, secara perhitungannya ini mirip jadi gini mirip seperti kayak time deposit ya kayak deposito misalkan ya jadi bedanya kalau RDPU itu kan reksadana pasar uang itu memang dari sisi isinya itu setahu saya kan memang dari peraturannya minimal 80% itu pasti isinya deposito dan sisanya bisa sun dan sebagainya ya. Nah, otomatis tingkat returnnya pasti di atas deposito pasti di atas deposito. Kenapa? Karena kalau dari sisi nilai aset under manajemennya MI tadi ya manajer investasinya pasti punya bargaining power untuk bisa dapetin tingkat return yang jauh di atas deposito. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau in and out tadi otomatis kan memang berarti ngitungnya bagaimana ya pertanyaan Bu Emi tadi ya. Nah, jadi ngitungnya memang berdasarkan NAB-nya Bu Emi. NAB-nya si RDPU tadi. Let's say misalkan gini, kalau lihat dari tingkat return-nya, kita coba lihat dari tingkat return-nya Sinhan misalkan ya. Sinhan kalau nggak salah 5, sekian ya, 5, sekian persen ya. PA ya, per annum ya. Nah, jadi ketika kalau memang diendapin dalam 1 tahun, berarti PA-nya, sorry, berarti tingkat return-nya kurang lebih sekitar 5% tadi. Nah, pertanyaannya kalau ternyata saya ngendapnya cuma 1 minggu nih, ya Bu Emi, contoh saya contohin 1 minggu nih, ngendapnya di RDPU cuma 1 minggu karena setelah 1 minggu tadi saya gunakan dananya untuk beli saham misalkan. Nah, ngitungnya bagaimana? Nah, jadi gini, ketika saya misalkan Bu Emi misalkan hari ini daftarin auto invest, kemudian besok menggunakan NAB-nya RDPU yang A misalkan ya, saya nggak sebutin salah satunya tapi yang A misalkan. Nah, RDPU tadi bisa dapat berapa unit pembeliannya?
Nah, kemudian kalau udah mengendap ya, let's say katakanlah 1 minggu kemudian Bu Emi beli saham yang udah menarik nih kayak nih. Beli sahamnya sesuai dengan nilai tadi ataupun bisa maksimal sampai 3 kali nilainya. Nah, apa yang terjadi? Ada tempo untuk pembayaran saham ya, otomatis H-1-nya, H-1 sebelum jatuh tempo saham, itu RDPU-nya itu akan dicairkan dan masuk ke RDN. Nah, kalau memang udah dicairkan pada saat 7 hari kemudian ya, daripada hari ini ya, otomatis menggunakan NAB pada hari itu. NAB pada hari itu. Nah, berarti NAB pada hari itu nanti akan dikurangin tuh NAB-nya pada hari itu, let's say katakanlah naik sekian, kemudian modalnya sekian, nanti selisihnya itulah yang jadi tingkat return-nya. Ya, tingkat returnnya. Karena memang hitungannya beda, tidak sama persis sih, tapi kurang lebih ya tidak sama persis seperti yang ada di deposito. Kalau deposito kan berarti hitungannya berapa hari mengendap, kemudian dibagi dengan sorry, berapa jumlah dananya dikali dengan tingkat returnnya ataupun tingkat interestnya, kemudian dibagi berapa hari mengendap dikali 360 atau 365, saya nggak terlalu tahu persis ya. Tapi kalau lebih seperti itu. Nah, bedanya kalau di RDPU, nanti perhitungannya berdasarkan NAB-nya. Nah, jadi kalau NAB-nya otomatis harusnya sih memang udah di atas modal sebelumnya. Kenapa? Karena mengendap beberapa hari itu adalah juga dihitung sebagai tingkat interest yang diperoleh dari penempatan ya dalam RDPU tadi. Karena RDPU tadi dalam deposito nanti itu udah dihitung sedemikian rupa sama MI-nya, dan nanti pasti akan ada selisihnya, selisih lebihnya itulah yang namanya interest. Nah, kurang lebih seperti itu. Detailnya itu sudah dilakukan perhitungan oleh CMI dan juga ada yang namanya bank kustodian. Nah, bank kustodian itu tiap sore itu akan menghitung tuh NAB-nya reksadana ini berapa ya sesuai dengan isinya. Kalau RDPU berarti isinya deposito dan segala macam, nanti akan dipublish oleh si bank kustodian tadi ya, biasanya lewat koran ataupun lewat websitenya segala macam. Nah, itu akan bisa kelihatan ya. Jadi kalau dari sisi RDPU otomatis harusnya itu akan terus bertambah walaupun kecil-kecil ya. Nah, tapi paling tidak bertambahnya nilai aset dari penempatan di RDPU tadi akan lebih menarik daripada hanya sekedar taruh di RD. Ya, seperti itu mungkin bisa bisa terjawab Bu Emi berdasarkan perhitungan NAB dari bank kustodian, gitu Bu. Iya, ya, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu Emi. Silakan Mas Rusdi, ada lagi atau gimana ini? Silakan ya. Ya, oke baik Pak. Ini ada yang bertanya terkait rekaman Zoom ya. Rekaman Zoom ini ini saya rekam. Insya Allah nanti saya akan share ke grup ya, Bapak Ibu sekalian. Terus selanjutnya ini ini lebih menarik ke auto invest kayaknya banyak yang nanya. Mungkin Eh, nanti kita oh, bisa lebih detail lagi auto invest ya. Boleh, iya ya silakan. oke. Nominal kita yang menentukan besarannya atau semua dana yang ada di RDN dipakai semua? Nah, jawabannya semua RDN, semua dana yang ada di RDN. Ya, jadi Oke. otomatis nggak ini. Cuman yang membedakan nanti misalkan nih, kalau saya punya 10 juta misalkan, 10 juta tadi saya bisa tempatkan yang menariknya ya, saya bisa tempatkan tidak hanya di satu RDPU tapi saya bisa bagi. Saya mau taruh di MNC Aset, saya mau taruh di Henan Putire, saya mau taruh di Sinhan, boleh, silakan. Karena memang bisa dibagi ya. Tapi semua dananya tadi otomatis akan dikosongkan dari RDN. Ya, tujuannya adalah memaksimalkan agar nggak ini ya, nggak ini ya, enggak kehilangan opportunity cost ya, karena hanya sekedar ngendap di dalam RDN begitu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Mungkin sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu ya terkait yang pengaktifannya ya. Karena tadi Pak Andri mungkin ada kendala di aplikasi, saya izin bantu ya, Pak. Jadi untuk aktivasi auto invest itu teman-teman kalau dalam versi desktop ya, versi desktop teman-teman bisa klik yang fund ya, fund di sini ada tulisan auto invest. Nah, di sini kemudian teman-teman bisa pilih ya apa MI-nya atau manajer investasinya, teman-teman bisa lihat return 1 month atau 1 year-nya, tertarik yang mana teman-teman bisa pilih, kemudian pilih dan ikuti step-step selanjutnya. Jangan lupa baca terlebih dahulu ya SNK-nya, kemudian tinggal diaktifkan, selesai ya. Itu terkait aktivasi auto invest.
Untuk di versi mobile sebenarnya sama aja ya, cuman beda tampilan aja seperti itu. Oke, teman-teman terkait Mas Lutfi, saya eh, keingetan ya satu lagi boleh 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 ini. Pak. Jadi ada case yang lainnya ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman semuanya, ada juga case yang terjadi. Kok saya mau daftar auto invest tapi belum bisa ya, tapi munculnya adalah IFUA. Nah, IFUA itu akan otomatis keluar satu pop up memberitahukan bahwa IFUA-nya belum ada. Nah, IFUA itu apa? Jadi Bapak Ibu teman-teman semuanya, eh, khususnya investor yang sudah lama di MNC Sekuritas, mungkin dulu belum pernah mengisi yang namanya formulir mengenal profil risiko, ya formulir profil risiko. Jadi tujuannya adalah formulir profil risiko itu untuk mengenal kita masuk kategori profil risiko yang mana. Nah ini terkait dengan reksadana itu adalah satu hal yang wajib ya berdasarkan regulasi ya. Nah wajib ada yang namanya form profil risiko. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mungkin yang sudah lama menjadi investor MNC dan belum pernah mengisi form itu ya, nanti akan bisa dibantu ya untuk ngisi di aplikasi ya, di aplikasi Motion Trade ya. Mungkin nanti bisa ditampilkan lagi Mas Sudi. Nah, di situ ada pilihan untuk menghitung profil risiko kita. Kalau sudah ketahuan profil risiko yang mana nanti akan diupdate di sistem akan dikenali, oh saya profil risikonya agresif kah, moderat kah, atau konservatif kah. Ya. Nah ini contohnya ini belum diisi ya. Nah kalau sudah ada ini baru bisa didaftarkan auto investnya. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi juga di aplikasi ini. Nah khusus bagi investor yang baru saja dalam 1-2 tahun terakhir ini ya, dan buka rekening lewat aplikasi juga otomatis sudah pasti pernah mengisi formulir profil risiko. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya profil risikonya agresif. Nah, tujuannya hanya digunakan sebagai dasar bahwa secara regulasi setiap investor yang membeli produk reksadana itu wajib punya form profil risiko. Ya, jadi itu yang membuat ada beberapa case kemarin sempat tertolak, kok saya nggak bisa ya daftar auto invest. Nah ini salah satunya IFO. Ya, jadi Bapak Ibu silakan yang mungkin belum mengisi, silakan bisa mengisi juga dan mengupdate di aplikasi sehingga nanti di sistem di back office akan mengupdate bahwa oh Bapak Ibu ini profil risikonya eh, agresif, konservatif ataupun moderat. Ya mungkin itu tambahannya Mas. Terima kasih. Baik Pak, mungkin ini ada pertanyaan terakhir Pak ya. Menu super order lebih cocok untuk scalping atau swing? Terima kasih. Oke, ini dari Munif ya. Tadi sempat kita bahas ya, coba saya tampilkan lagi ya. Oke, nah ini dia. Jadi, jadi teman-teman, Mas Munif ya tadi ya. Jadi kalau menu super order tadi itu bisa digunakan untuk berbagai aktivitas trading ya. Jadi disarankan kalau yang scalping atau ya, intraday trading ya, mau scalping atau day trading, teman-teman bisa pakai itu untuk super order yang if match order ya image order. Kenapa? Karena image order ini bisa digunakan dalam satu hari. Yang kedua akan otomatis ya kalau dia image order buy otomatis auto sell. Kalau image order sell otomatis auto buy ya. Nah ini khusus untuk yang harian scalping ataupun day trading. Tapi kalau yang biasanya pakai swing trading disarankan bisa pakai yang break order ataupun trailing order. Ya, bedanya tadi udah sempat saya sampaikan ya. Kalau break order biasanya kita akan dibantu sama sistem dengan membuat satu skenario bahwa kalau ada persyaratan ataupun kondisi tertentunya sudah terpenuhi, dia akan mengirimkan ordernya. Ya, beda kalau dengan trailing order. Trailing order berarti ketika harga tersebut menyentuh level support atau resisten tertentu dan dia berbalik arah, itu bisa kita set juga di situ. Mau berapa persen turun kemudian balik naik atau berapa persen naik sentuh resisten terus turun.
agar kita nggak kehilangan momentum untuk beli ataupun jual, bisa pakai trailing order ya. Jadi itu bisa dipakai untuk teman-teman yang melakukan swing trading ya. Mungkin itu jawabannya ya. Terima kasih Mas Munif. Baik, terima kasih Pak. Jadi untuk jawabannya itu ya, untuk scalping jadi lebih ke if match order ya, if match order dan speed order Pak ya. Untuk swing Nah, tuh betul. bisa Speed order itu akan sangat bantu juga untuk ya, yang scalping ya. betul, betul sekali. Baik, terima kasih Mas Munif ya. Oke, mungkin sudah tidak ada jawaban lagi ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita tutup teman-teman, tadi saya sudah sempat share ya terkait dengan pretest ya teman-teman ya. Post post test sorry. Oke, sebentar ya. Oke, untuk pretest ya. Untuk pretest silakan teman. Oh, search. Oh ya. Untuk post test, silakan teman-teman apa namanya scan ya QR code yang ada di layar atau bisa teman-teman ketik bit.ly bit.ly ya @ post test super order. Setelah mengisi ini jangan lupa di esok harinya untuk teman-teman klaim door prize ya dari Bursa Efek Indonesia silakan teman-teman bisa gunakan super order yang tadi sudah disampaikan Pak Andri ya di esok harinya untuk teman-teman transaksi ataupun teman-teman masih pengen pakai order biasa silakan. Yang jelas teman-teman silakan transaksi minimal 100.000 ya di esok harinya di tanggal 29. Nanti kita akan cek dari teman-teman data dari postas ini. Jadi siapa yang besok transaksi kita akan cek dan yang akan beruntung akan mendapatkan door prize dari Bursa Efek Indonesia berupa top up RDN senilai Rp100.000 untuk masing-masing pemenang. Oke, ini tadi ada yang tertinggal ya pertanyaan ya. Mungkin satu pertanyaan lagi Pak Andri ya. Pertanyaan terakhir dari Boleh, boleh. Mas Munif ini ketinggalan. Bagaimana cara memakai notifikasi emiten di harga tertentu tapi bukan langsung order? Ini maksudnya apa ya? Notifikasi emiten. Mungkin Mas Munif bisa open mic ya, mungkin supaya lebih jelas pertanyaannya. Ini maksudnya terkait dengan break order ya kayaknya ya, kalau saya tangkap pertanyaannya ya. Mungkin Mas. Oh ya, oke, betul ya. Berarti ini saya nangkapnya arahnya ke pertanyaan terkait dengan break order. Nah, jadi gini, Mas Munif dan teman-teman semuanya, keistimewaan dari break order tadi itu adalah order yang kita kirimkan ya, itu nggak otomatis serta-merta muncul di kolom bid offer. Ya, kalau teman-teman nanti biasa lihat kolom bid offer, itu kan berarti ketika saya order biasa, saya misalkan mau beli antri saham tertentu misalkan, itu akan muncul tuh order tadi berapa lot, berapa lot, berapa lot. Nah, order tadi itu yang muncul tadi, sorry sebentar ini ya, saya, oh ini masih masih kendala ya, oke. Jadi order yang muncul tadi itu adalah otomatis setiap order yang sudah terkirim ke sistemnya Bursa Efek Indonesia atau JATS ya, Jakarta Automatic Trading System ya. Nah, bedanya dengan break order, otomatis order kita itu memang tidak akan muncul di dalam kolom bid offer tadi ya, selama selama kondisinya itu belum terpenuhi. Ya, saya ulang ya, selama kondisi ataupun
persyaratan yang sudah kita buat tadi itu belum terpenuhi. Saya coba tampilkan lagi dari sisi ini aja ya, dari sisi slide ya, sebentar ya. Oke, saya tampilkan ulang ya. Nah, di sini contohnya break order. Jadi ketika saya mau menjual saham PTBA di sini misalkan, saya mau jual PTBA di 2870. Nah, ini teman-teman bisa rubah juga nih di sini. Bisa rubah juga tidak hanya menggunakan last price atau juga nanti jualnya di harga yang best offer ataupun best bid ya. Nah, jadi order yang saya mau jual di 2870 tadi itu belum akan terkirim ya, belum akan dikirimkan oleh Motion Trade ke sistemnya bursa kalau kondisi yang di bawah ini belum terpenuhi. Nah, itu makanya belum ada nggak akan terdetek tuh sama sistem antrian bid overnya kalau kondisi yang di bawah belum terpenuhi. Contoh kondisinya bagaimana? Ada dua kondisi yang teman-teman bisa set di sini. Kondisinya hanya berdasarkan harganya saja atau harga plus volume base-nya. Nah, misalkan hanya berdasarkan harga ya. Kalau misalkan saya mau jual di 2870 misalkan. Kalau misalkan last price-nya sama dengan 2850 misalkan. Atau 2880 misalkan ya. Nah, saya pakai contoh 2880 misalkan. Nah, kalau misalkan harganya udah sampai 2880, berarti ini akan langsung ditimpuk ke kiri. Ya, atau kalau sampai harganya 2850 misalkan. Berarti kalau harga last price-nya 2850, barulah order ini akan dikirim ke bursa. Berarti ini akan posisinya adalah mengantri. Ya, karena harga terakhir 2850. Berarti akan ada dalam antrian. Tapi biasanya saya sarankan ya, saya sarankan teman-teman, biasanya better teman-teman menggunakan satu kondisi di mana kalau misalkan harga tersebut adalah harga yang menjadi patokan kita adalah resisten, misalkan resisten tentu. Contoh misalkan PTBA. PTBA kalau saya kalau menurut saya misalkan ya asumsi saya adalah oh resistennya 2.900 misalkan. Kalau misalkan harga 2.900 sudah terpenuhi ya, sudah sampai di 2.900, teman-teman bisa tambahkan juga misalkan dengan volumenya misalkan. Oh, kalau 2.900 sudah tercapai, volumenya misalkan udah kejadian 10.000 lot misalkan. Ya. Jadi kalau udah ada kejadian di 2.900, udah ada dan ya 2.900 dan kejadiannya itu adalah 10.000 lot, barulah order tadi dipasang. Nah, saran saya kalau memang benar teman-teman mau cepat untuk dan ya, karena bisa aja karena market yang cepat banget ya bergeraknya, saya akan sarankan teman-teman menggunakan harganya tadi kalau memang patokannya adalah harga resisten. Di harga jualnya itu nggak apa-apa teman-teman pasang 2-3 tik di bawahnya. Kenapa? Ingat, ketika transaksi tersebut, kalaupun memang ternyata harganya masih 2.900, ya 2.900 misalkan ya, dia udah sempat kebit misalkan 2.900, saya pasang jualnya itu ordernya di 2870 juga, itu tetap dannya itu di 2.900 kalau posisi bidnya masih ada 2.900. Nah, antisipasi saya, kenapa saya pakai 2870 agar ketika harga market cepat bergerak, dan ternyata harganya cepat turun, paling tidak saya udah jual dipasang ordernya di beberapa tik di bawah target saya ingin jual di harga resisten. Nah, poinnya itu. Nah, jadi kenapa berapa tik di bawah? Biasanya teman-teman yang trading ya, yang trader, biasanya mereka akan manfaatnya seperti itu. Kalaupun ternyata posisi bidnya 2.900, dia pasang jualnya 2870, kejadian tetap 2.900. Ya, begitu untuk yang jual ya. Kalau yang beli juga tadi saya udah contohkan ya yang beli ya contoh ya. Nah, ini contohnya. Kalau ternyata harganya udah kejadian di 3.060, dia mau beli nih di harga 3.060. Kejadiannya baru 11 slot kalau nggak salah gitu. Tapi ternyata harga udah keburu turun. Nah, untungnya dia tidak menggunakan skenario volume base.
kalau skenario volume base-nya belum terpenuhi, karena memang kejadiannya cuma 3060 ini hanya 11 slot kalau nggak salah. Kalau saya katakan 100 slot dia kasih dia kasih syarat di situ. Kalau kejadian di 3060, 100 slot udah kejadian, otomatis ordernya nggak kekirim. Dan otomatis kalau nggak kekirim, dia nggak akan dapat harga di bawah ya 3020 tadi. Ya. Nah, pertanyaannya kok dia bisa dapat di 3020? Karena dia ordernya 3060. Ya, sementara 3020 itu adalah harga lasnya. Otomatis tetap dia dapatnya harga 3020. Nah, itu juga sama dengan yang jualan tadi ya. Kalau ternyata memang harganya sudah bergerak cepat, disarankan teman-teman kalau mau jual cepat pakai berapa 2 atau 3 tick price di bawah harga target kita. Let's say katakan targetnya adalah di harga resisten. Ya. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab ya, Mas Munif ya tadi ya. Nah, kurang lebih seperti itu terkait dengan black order. Baik, terima kasih Pak Andri atas jawabannya. Oke, untuk teman-teman bagi yang belum mengisi uh, post silakan diisi terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa di esok harinya teman-teman silakan untuk transaksi saham kita akan cek transaksinya di keesokan harinya dan kita akan kirimkan datanya ke IDX KP BEI Sumatera Barat ke Pak Erli ya teman-teman ya. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih Pak Andri atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Terima kasih juga untuk teman-teman. Sampai udah jam 5 ya teman-teman masih ada di ruangan Zoom ini. Jangan lupa untuk ikuti terus ya terkait edukasi yang ada di MSI Sekuritas. Ada banyak banget ya kegiatan kita yang akan kita selenggarakan di ke depannya. Silakan ikuti terus terkait edukasi bisa melalui sosial media kami ataupun melalui eh, grup-grup yang ada yang sudah kita buat ya. Terima kasih. Saya sampaikan terima kasih kembali lagi pada Pak Andri dan teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima thank you kasih ya Pak Andri. semuanya Thank you teman-teman. teman-teman ya. Sampai ketemu lagi.